Langit mendung tak menghalangi cahaya, meski langkah kecil nampak berlahan. Anak-anakku takut bermimpi mulanya, tapi kutuntun mereka menuju harapan. Perkenalkan, nama saya Nining Nurnaningsi Samad, berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Kini mengabdikan diri di Tanah Kaili, tepatnya di SDN 18 Banawa, Kabupaten Donggala. Bagi saya, guru bukan hanya sebuah profesi, tapi panggilan hati. Bagaimana saya mengabdikan diri untuk SDN 18 Banawa akan terangkum dalam video sebagai berikut. Adapun videonya berjudul Menyalakan Harapan di Tengah Keterbatasan melalui media kreatif bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Silakan disaksikan. Sekolah kami berdiri sejak tahun 1982. Sekolah kecil dengan 62 peserta didik. Sebagian besar orang tua mereka bekerja sebagai tukang sapu, buruh, dan sopir mobil sampah. Sehingga ketika ditanya mau jadi apa, mereka hanya menjawab hanya ingin menjadi sopir mobil sampah. Mereka takut untuk bercita-cita. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit, anak-anak SDN 18 Banawa memulai perjalanan panjang menuju sekolah. Sebagian berjalan kaki sejauh hampir 3 km. Melewati jalan berbatu, memanjak, terkadang becek karena hujan semalam. Ada juga yang menumpang mobil sampah milik orang tua mereka. Bukan karena mereka ingin, tetapi itulah satu-satunya kendaraan yang bisa membawa mereka ke sekolah tepat waktu. Sehingga bagi mereka sekolah bukanlah suatu yang istimewa. Ketika hujan turun, mereka tidak datang. Ketika ada pesta keluarga, mereka menganggap absen adalah hal biasa. Bagi mereka, belajar hanyalah kewajiban, bukan kebutuhan. Tapi saya percaya, setiap anak memiliki potensi dan berhak untuk bermimpi tinggi. Inilah lapor pendidikan sebelumnya yang membuat saya bergerak untuk melakukan perubahan. Saya mendapatkan pengetahuan baru setelah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BGTK Sulawesi Tengah yang bekerja sama oleh dinas. Setelah mengikuti pelatihan, aksi yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dengan rekan guru untuk melakukan pengimbasan dan menerapkan pembelajaran mendalam di kelas. Dengan keyakinan itu, saya mulai melangkah. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan mengunggah semangat anak-anak. Saya membuka setiap pembelajaran dengan lagu bertema materi yang akan diajarkan. Saya selalu mencari berbagai referensi sebelum besoknya saya mengajar. Saya membuat media pembelajaran yang kreatif dari bahan-bahan yang sederhana agar anak-anak bisa belajar dengan cara mereka sukai. Mereka bisa belajar sambil bermain. Saya tahu sebagian dari mereka masih kesulitan membaca dan berhitung. Karena itu, saya selalu mengupayakan hal-hal yang mereka senangi. Saya selalu menggunakan media yang konkret, media yang biasa mereka lihat, media yang ada di sekitar mereka supaya mereka paham dan cepat menangkap dalam pembelajaran. Inilah sebagian besar yang saya lakukan di dalam pembelajaran melalui media kreatif untuk pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan.
Untuk menumbuhkan budaya membaca, saya menghadirkan pojok baca di kelas. Pojok baca ini saya desain sesuai dengan tema pembelajaran, seperti peta, astronot, flora dan fauna, serta bangun ruang. Tak lupa pula selalu mengingatkan mereka untuk 7 kebiasaan Indonesia hebat. Setiap pembelajaran selesai, mereka selalu mengumpulkan LKPD atau asesmen dalam kotak asesmen mereka, sehingga mereka paham bahwa apa yang mereka kerjakan pasti akan dinilai nantinya. Selain itu, saya biasa mengadakan les tambahan bagi mereka. Bahkan tak jarang saya sering mengunjungi rumah mereka jika mereka merasa malas lagi untuk ke sekolah. Supaya mereka paham bahwa guru bukan hanya di sekolah, tapi ada bagian dari mereka, bagian di dalam rumah mereka. Bahkan beberapa kali saya mengajak mereka untuk berkebun bersama, bahkan untuk bermalam di rumah, agar terjalin kedekatan emosional dan rasa percaya diri untuk mereka. Perlahan perubahan itu datang. Anak-anak yang dulu takut berbicara kini berani bertanya. Yang dulu takut bermimpi kini berani menulis cita-cita. Yang awalnya cita-citanya jadi supir mobil kini sudah berani menggapai harapan. Lapor pendidikan di sekolah kami dulu yang hanya cuma 1,75 kini meningkat menjadi 100% literasi dan numerasi. Sekolah kami bahkan termasuk 3 besar terbaik di Kabupaten Donggala dan menerima bos kinerja 2 tahun berturut-turut. Namun di balik itu semua ada hal yang lebih berharga dari penghargaan atau Fadil, bagaimana diajar dengan Ibu Fadil? Tenang, gembira. Tenang, gembira, apa lagi? Cepat masuk di kepalanya Fadil. Ya, Bu. Apa pelajaran yang Fadil paling suka? Matematika, bahasa Indonesia. Kalau Ibu kasihkan hadiah, kalau kita belajar Fadil suka. Kalau main games tentang siapa yang menang itu dapat hadiah, Fadil suka. Paling suka. Berapa jempol untuk itu? Oke, cita-citanya Fadil mau jadi apa? Perawat. Dari dokter mata Fadil. Semoga nanti jadi dokter Fadil. Terharu Fadil. Dan kemampuan belajar yang sangat signifikan. Pertama, lebih percaya diri dan berani bertanya di kelas, terbiasa menyampaikan pendapat dengan sopan, memiliki kemampuan membaca dan berhitung yang lebih baik, memiliki semangat belajar yang tinggi, meskipun dari latar belakang sederhana. Yaitu lebih semangat ke sekolah walaupun kadang hujan tetap ke sekolah. Di rumah mulai belajar membaca walaupun tanpa disuruh. Sering menyanyikan lagu-lagu pelajaran yang mereka pelajari di kelas. Bercerita dengan bangga tentang pojok baca di sekolahnya atau media pembelajaran yang ibu gurunya buat. Katanya itu seru kalau belajar. Nanti mau jadi apa? Dokter, Bu. Bu. Dokter, Bu. Perawat, Bu. Kami 18 Pandawa.